Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Faiko dengan NIM 24031141. Di sini saya akan mempraktekkan dan memperlihatkan video tentang komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan penglihatan. Maya berusia 14 tahun. Dia seorang siswi tunanetra parsial di SLB. Maya mengalami diare berulang karena kebiasaan jajan sembarangan dan kurangnya kesadaran kebersihan tangan. Ia mengalami kesulitan membaca informasi kemasan makanan dan tidak bisa melihat apakah air yang diminumnya bersih. Perawat sekolah melakukan pendekatan edukatif dengan cara menjelaskan secara verbal dan taktil tentang pentingnya mencuci tangan. Permisi. Masuk. Permisi Maya, boleh Ibu duduk di sini sebentar? Boleh Bu, silakan. Ibu dengar kamu kemarin sempat tidak berangkat ya? Iya Bu, perut saya sakit dan bolak-balik ke kamar mandi terus. Oh begitu. Boleh Ibu tanya, Maya suka jajan di luar sekolah? Iya Bu, kadang beli minuman, gorengan, sama ciki-ciki. Soalnya Maya susah tahu makanan itu bersih atau enggak berdasarkan dari kemasannya. Ibu paham, karena kamu tidak bisa membaca label kemasan atau melihat air yang bersih atau tidak. Jadi kamu harus lebih hati-hati ya. Sekarang Ibu akan bantu kamu dengan cara cuci tangan untuk menghindari kuman yang masuk ke tubuh kita. Boleh Bu. Baik Maya, Ibu akan mengajarkan Maya cara cuci tangan yang benar ya. Ibu akan menuntun Maya. Yang pertama yaitu gosok telapak tangan. Dan langkah yang kedua yaitu masukkan sela-sela ke atas punggung tangan, lakukan secara berulang kanan kiri. Dan langkah yang ketiga yaitu sama seperti tadi, tapi lakukan dari depan dan lakukan juga berulang kanan kiri. Dan langkah yang keempat yaitu buat tangan seperti mengunci, lalu gosok-gosok berulang kanan kiri. Nah, dan langkah yang kelima yaitu jempol, pegang jempol lalu gosok-gosok, lakukan berulang. Dan langkah yang terakhir yaitu bentuk tangan seperti gojok seperti ini ya, nanti gosok. Nah, lakukan juga berulang. Sudah seperti ini. Oh iya Bu, berarti ini harus lengkap gerakannya ya Bu. Betul, ini penting supaya kuman yang menempel di kita bisa hilang, apalagi setelah dari toilet atau sebelum dan sesudah makan. Itu baik sekali untuk mencuci tangan. Saya sering lupa Bu, kadang juga males nggak kelihatan letak sabunnya ada di mana. Nah, kita bisa akali dengan kebiasaan misalnya setelah pegang uang atau setelah dan sesudah makan. Untuk seperti sabun atau wastafel, nanti Maya bisa minta bantuan ke keluarga Maya atau lingkungan sekitar Maya. Semisal Maya mau mencuci tangan, bisa minta bantuan mereka. Iya Bu, tapi kalau jajan saya nggak tahu itu bersih atau enggak, soalnya saya nggak lihat. Nah, itu penting. Kalau Maya tidak yakin itu bersih atau tidak, Maya bisa membawa bekal dari rumah. Nanti Ibu bisa sampaikan ke orang tua Maya. Iya Ibu, Maya mau sembuh, nggak mau diare lagi. Wah, Ibu senang dengarnya. Terima kasih banyak Bu, saya jadi mengerti sekarang. Sama-sama. Kalau begitu Ibu pamit ya, cepat sembuh. Iya Bu, terima kasih. Iya. Sebelum memulai komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan penglihatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh. Yang pertama, perkenalkan diri dan
perkenalkan peran Anda. Contohnya seperti, perkenalkan, nama saya Asmi, di sini saya perawat yang berjaga pada siang hari ini. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, sapa dengan halus dan gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga yaitu jelaskan lingkungan sekitar, seperti kayak posisi si pembicara ada di mana dan lingkungan sekitarnya ya apakah sepi atau ada orang selain pasien dan perawat. Dan yang keempat yaitu ada gunakan dan yang keempat yaitu ada gunakan bahasa yang sederhana. Tidak disarankan untuk menggunakan bahasa medis karena kemungkinan besar pasien sulit memahami. Dan yang kelima yaitu selalu memberitahu jika ingin menyentuh pasien. Dan yang terakhir yaitu tawarkan bantuan jika pasien tersebut memang memerlukan bantuan, contohnya seperti ingin minum dan yang lainnya. Dan diusahakan jika pasien menolak, jangan dipaksa. Sekian.